Mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu Masjid Babu Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 256 nggih. Ke-12 itu ya. Ke-12, roh disifati dengan kematian, pencabutan, penahanan, pemegangan, dan pembebasan. Ini semua merupakan keadaan makhluk dan hal-hal baru yang dikuasai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Az-Zumar ayat 52 yang artinya Allah, lebih tepatnya ayat 42, bukan 52 kayaknya ini. Ini yang lebih tepat terjemahan ayat 42 ini. Itu di bukunya 52 nggih. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Ini ayat 42 nih, bukan 52. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Berarti ini jenis makhluk karena bisa dikendalikan. Yang dimaksudkan jiwa di sini sudah barang tentu adalah ruh. Di dalam As-Sahihain Bukhari Muslim dari hadis Abdullah ibn Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an dari ayahnya, dia berkata, pada suatu malam kami mengadakan perjalanan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika engkau istirahat dan tidak menjaga kami?
Beliau bersabda, aku khawatir kalian akan tertidur, maka siapa yang akan membangunkan kita? Bilal berkata, aku wahai Rasulullah. Maka dia pun menjaga mereka hingga mereka pun tidur. Sementara Bilal menyandarkan badan ke pelananya hingga dia pun tak kuasa menahan kantuknya dan tertidur. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun, matahari sudah terbit. Berarti kesiangan. Nabi pernah kesiangan juga, tapi sekali. Maka beliau bertanya, ini sebagai hal yang disengaja oleh Allah supaya nanti kalau umat yang alami yang sama ya ada solusinya gitu. Maka beliau bertanya, wahai Bilal, mana yang pernah engkau katakan kepada kami? Bilal menjawab, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak pernah mengalami kantuk seperti yang kau alami kali ini. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah menahan roh-roh kalian kapanpun menurut kehendaknya dan mengembalikannya kapanpun yang dikehendakinya. Roh yang ditahan ini adalah jiwa yang diwafatkan Allah ketika tiba saat kematiannya dan ketika tidurnya. Yang dipegang malaikat pencabut nyawa roh itu pula yang dipegang para utusan Allah pada saat malaikat pencabut nyawa duduk di dekat kepala pemilik roh itu. Lalu dikeluarkan dari badannya dengan paksa. Lalu dikafani dengan kain dari surga kalau dia orang beriman ya, dan dari neraka kalau dia orang kafir atau orang yang cuhat. Dibawa naik ke langit yang didoakan para malaikat kalau dia baik, tapi yang diberdirikan di hadapan Rabb-nya kalau dia orang baik. Lalu ketetapannya diputuskan Allah, kemudian dikembalikan lagi ke bumi, masuk di antara badan mayat dan kafannya untuk ditanyai, diuji, lalu diberi siksaan atas kenikmatan. Tapi enggak usah dibayangkan ya, karena kata Ibnu Qayyim itu kejadian rohani, tidak bisa dibayangkan sebagaimana bayangan-bayangan rohani duniawi, karena kejadian rohani itu enggak bisa dibayangkan, tapi diimani saja. Roh inilah yang diletakkan di dalam badan burung berwarna hijau kalau dia mati syahid, yang makan dan minum dari surga. Roh ini pula yang ditampakkan kepadanya neraka pada pagi dan petang hari kalau dia kafir, atau yang serupa dengan Fir'aun. Yang beriman kufur, taat dan durhaka, menyuruh kepada keburukan, dan yang suka mencela, yang merasa tenang kepada Rabb-nya yang mengingatnya, itu semua akan mengalami keadaan-keadaan yang disebutkan tadi itu. Tapi ya tentu fasilitasnya beda antara yang beriman dengan yang tidak beriman ya. Roh itu pula yang merasakan kenikmatan, siksaan, kebahagiaan, penderitaan, dan ditahan, dibebaskan, yang sehat dan yang sehat dan sakit, yang sedih dan khawatir, yang takut. Semua ini merupakan ciri-ciri makhluk yang diciptakan dan dibuat dan dijadikan yang memiliki hukum-hukum sebagai sesuatu yang dikuasai, diatur, dibalik, yang berada di bawah kehendak Khaliknya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelang tidurnya, hadisnya riwayat Bukhari dan Ahmad rahimahumullah, kata Nabi Aukamakal, ya Allah, Engkaulah yang menciptakan jiwaku dan Kau pula yang memegangnya. Bagimu kematian dan kehidupan. Jika Engkau menahannya, maka rahmatilah ia, dan jika Engkau melepaskannya, maka jagalah ia sebagaimana Engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Allah lah yang menciptakan jiwa, sebagaimana Dia pula yang menciptakan badan. Firman-Nya di surah Al-Hadid ayat 22 ayat yang artinya, ma aswaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya ya, roh itu badan, jenis makhluk yang bisa dipegang, bisa dilepas, bisa dikendalikan, bisa sedih, bisa marah, bisa takut, bisa berani, bisa, itu roh itu. Semua itu sifat-sifat makhluk. Tentu harapan kita adalah semoga kita, roh kita dan kita semua lah ya, itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat dalam
dalam tanda kutip genggamannya, dan yang kedua sekiranya dilepas dikembalikan ke badan kita, semoga dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala selalu, sebagaimana Allah menjaga ruhnya orang-orang yang soleh. Itu diantara doa Nabi kepada Allah dalam hadis Bukhari dan Ahmad itu. Maka sebagaimana ada yang berpendapat firman Allah yang artinya sebelum kami menciptakannya, maksudnya di sini adalah musibah. Ada yang berpendapat maksudnya bumi, dan ada pula yang mengatakannya jiwa. Dan yang terakhir ini lebih pas, karena jiwa itulah yang paling dekat dengan kata ganti itu. Jika ada yang mengatakan kata ganti itu kembali kepada ketiga-tiganya, maka hal itu akan rancu. Maka bagaimana mungkin roh itu lama dan tidak memerlukan sang pencipta dan menciptakan dan menjadikannya, sementara berbagai bukti, keterangan-keterangan kebutuhannya merupakan bukti yang paling kuat bahwa roh itu adalah makhluk yang dikuasai dan diciptakan. Keberadaan zatnya, sifat-sifat dan perbuatannya yang semuanya berasal dari Rabb-nya menunjukkan bahwa ia tidak memiliki apapun sebelumnya kecuali ketiadaan. Roh itu sanggup mendatangkan manfaat. Roh itu sanggup mendatangkan manfaat dan madarat kepada dirinya. Tidak pula hidup, ini kurang ini kata-kata ini. Roh itu tidak sanggup sebenarnya mendatangkan manfaat dan madarat kepada dirinya. Tidak pula hidup dan mati serta tempat kembali. Tidak bisa mengambil dan dari kebaikan kecuali yang diberikan kepadanya, tentu semua dengan izin Allah. Tidak bisa menghindari kejahatan kecuali menurut perlindungan yang diberikan kepadanya. Artinya kita ini bisa karena dibisahkan oleh Allah, mampu karena dimampukan oleh Allah, dibilang hebat karena dihebatkan oleh Allah, selamat karena diselamatkan oleh Allah. Tidak tertuntun kepada kemaslahatan dunia dan akhirat kecuali menurut petunjuk Allah. Tidak menjadi baik kecuali karena taufik Allah yang dianugerahkan kepadanya. Tidak mengetahui kecuali menurut ilmu yang diberikan kepadanya. Allah lah yang menciptakan jiwa dan menyempurnakannya, mengilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah mengabarkan bahwa dialah yang menciptakan jiwa atau roh itu, menciptakan perbuatan-perbuatannya yang berupa ketakwaan maupun kedurhakaan. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang mengatakan roh itu bukan makhluk. Sementara ada pula yang mengatakan bahwa memang roh itu diciptakan, tapi Allah bukan yang menciptakan perbuatan-perbuatannya, tapi roh itu sendiri yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. Keduanya merupakan pendapat yang sesat. Kalau yang kedua itu pendapat yang Mu'tazilah. Baik, saya mau terang Mu'tazilah itu yang nggak percaya sama takdir itu. Saya mau terangkan dulu ya. Yang pertama tadi dikatakan roh itu bisa dipegang, bisa dikafani, bisa dilepas, bisa ditahan, bisa macam-macam. Itu mungkin kita sudah sering mendengar hadisnya di kajian-kajian kita ini, mulai dari kitab At-Tadhkirah dulu ya. Hadisnya riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah. Hadisnya kalau kata Imam Al-Qurtubi sahih dari semua jalur periwayatannya hadisnya itu. Jadi kalau sudah hari H di mana malaikat maut datang, ruh yang akan dicabut nyawanya itu, ruh yang akan dicabut itu maksud orang. Ruh yang akan dicabut itu melihat kedatangan malaikat itu dia merasakan keresahan yang luar biasa. Dalam hadis itu dua keresahan. Nah, berarti kan makhluk mau ada resahnya. Dia mengalami dua keresahan yang luar biasa. Keresahan yang pertama itu tentang keluarga yang akan ditinggalkan. Dalam kitab At-Tadhkirah itu ya. Yang kedua, keresahan tentang setelah ini saya kemana, surga atau neraka. Nah, resah ini sifatnya makhluk atau bukan? Makhluk. Iya, berarti dia jenis makhluk, bukan al-khaliq, bukan bagian dari dia bukan nempel pada zat Allah, dia makhluk ciptaan Allah. Dia bukan khaliq, dia adalah makhluk dalam hal ini. Karena kalau khaliq enggak ada sifat resah. Ini ada resah-resahnya segala, ada keresahan yang luar biasa. Berarti dia mengkhawatirkan nasibnya berarti. Nah, nasib itu kan bagiannya, berarti itu makhluk sudah itu. Nah, terus kemudian kalau dia orang baik, keresahannya dijawab oleh para malaikat. Dijawab keresahannya itu.
Jadi kalau di kitab At-Tadhkirah itu di antara keresahannya kan tentang anak-anaknya itu, tentang keluarga yang ditinggalkan, terutama tentang anak-anaknya. Oleh para malaikat pendahulu yang menyertainya selama sebelum kematiannya itu dijawab, Anda nggak usah khawatir, keluarga yang Anda tinggalkan, terutama anak-anak Anda, itu dijamin kebaikannya oleh Allah karena kebaikan Anda. Nah, itu yang sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 9 itu. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. An-Nisa ayat 9 nggih. Mbok ya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya enggak lemah, perintah Allah dua dalam ayat itu. Mbok ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Jadi sedikit banyak laku takwa kita, laku jujur kita, itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Kalau dalam hadis berkaitan dengan masalah ini, selain dari hadis yang tadi itu, ada hadis riwayat Imam Al-Hakim dan beberapa rawi yang lain. Saya baca dalam Sababun Nuzul surah At-Talaq ayat 2 dan 3 itu. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Sababun Nuzulnya saya baca dalam Sababun Nuzul. Hadis riwayat Al-Hakim dan beberapa rawi yang lain, au kama qal ya. Disebutkan dalam riwayat itu ada sahabat Nabi namanya Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu an. Beliau itu sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang putranya yang ditawan oleh musuh. Ibunya resah. Nah, kata Nabi, dipeseni dua hal, bertakwalah kepada Allah dan bacalah la haula wala quwata illa billah. Akhirnya pulang ini Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu ini, beliau ini salah satu sahabat yang pernah ikut perang Badar. Maka ketika beliau pulang, selang berapa waktu balik lagi. Cerita sama Nabi, laporan, alhamdulillah ya Rasulullah, putra saya bebas. Pulang-pulang bawa kambing banyak itu. Ditanya, "Cung, gimana ceritanya kamu kok bisa pulang bawa kambing banyak?" Aukamakal ya, itu ini mafhum riwayat, penjaganya lengah ya. Aku lari aja. Kambing mereka ngikuti saya, tak bawa pulang aja sekali. Kan dalam konteks perang kan tidak ada masalah. Maka dalam hal itu itulah diantara faidah ketakwaan orang tua dan zikirnya orang tua yang ternyata berdampak pada perbaikan nasib anak-anaknya. Yang sering saya sampaikan di sini, kalau orang Jawa bilang nirakati anak, nirakati anak. Perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Di samping berlaku takwa tadi itu. Maka begitu tenang rohnya terkait kabar tentang anak-anaknya yang akan ditinggal dalam keadaan baik. Keresahan kedua muncul kemudian. Setelah ini saya kemana? Maka kalau dia orang baik, dijawab juga oleh para malaikat itu. Yang versi Ahmad redaksinya mirip di surah Hamim As-Sajdah, surah Fusilat ayat 30 itu. Kata para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Au kama qala panjenengan dijamin masuk surga. Senang itulah. Senang itu sifatnya apa itu? Makhluk itu. Sifatnya ada kekhawatiran, ada senang, perubahan dari senang ke itu kan perubahan itu apa namanya kalau bukan makhluk itu. Nah, karena ciri khas makhluk itu berubah. Kalau ciri khasnya al-Khaliq itu tidak berubah. Allah itu al-Haqqu. Yang al-Haq itu adalah Allah yang maha benar, yang tidak pernah berubah. Jadi Allah itu tidak pernah berubah dalam maha kasih. Allah itu enggak pernah berubah. Kalau berubah itu makhluk berarti. Nah, roh ini mengalami perubahan-perubahan. Berarti dia makhluk. Itu seperti itu. Maka karena dia mengalami perubahan berarti dia makhluk, makanya enggak ada alasan kita untuk mengatakan roh itu bukan makhluk. Jadi roh itu adalah makhluk. Nah, bisa dipahami ya? Nah, itu diantaranya. Akhirnya roh itu keluar. Nah, pas keluar itu dibisiki oleh malaikat yang bagian berbisik itu. Yang versi Ahmad redaksinya mirip surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampai situ.
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, nanti di mahsyar kata Imam Al-Qurtubi, itu tambahannya itu. Jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu 2 kali diserukan nanti. Pertama saat menjelang kematian itu, yang kedua saat di mahsyar. Keadaan pas di mahsyar nanti ada tambahannya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah dalam rombongan hambaku yang terpilih, masuklah dalam surgaku. Itu baru nanti. Wes, singkat kata singkat cerita, maka roh itu dengan senang hati mau keluar. Nah, kalau yang sudah kita baca, kalau dari beberapa ayat yang kita baca, ketika roh itu keluar disambut oleh para malaikat yang sudah menyiapkan kain kafan dari surga, dari wewangian-wewangian surga, dibawa terbang sampai langit pertama, tembus langit ketujuh hingga perjumpaan dengan Allah. Singkat kata singkat cerita, di setiap perjalanan itu dia disebut dengan sebutan namanya yang terbaik pokoknya. Dia ahli sholat, dia ahli taklim, dia donatur masjid, dia donatur majelis taklim, dia pengurus majelis taklim seumur hidup. Pokoknya disebutkan yang baik-baiknya pokoknya. Itu selama dalam perjalanan, dan aromanya wangi. Nah, itu ada aroma wangi, berarti kan itu jenis-jenis makhluk sudah itu. Ada istilah-istilah begitu, itu sudah makhluk semua itu. Apalagi kalau yang juwahat kan ada potensi ditolak, dibanting. Langit pertama udah ditolak itu kalau yang juwahat itu. Baunya busuk, ada bau busuk, ada ditolak, dibanting ke barzahnya, dilemparkan ke si jin, itu kan jenis makhluk semua itu. Nah, karena jenis makhluk makanya itu tidak mungkin al-khaliq. Maka roh itu bukan khaliq, bukan al-khaliq. Roh itu adalah makhluk dalam hal ini. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Apalagi roh itu juga ada punya potensi kan. Kalau bahasa Al-Qur'annya, roh itu punya potensi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Roh itu ya bisa kotor dia. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di samping bersih bisa kotor juga. Makanya roh ini karena dia punya potensi bengkok juga, berarti dia bukan khalik, dia makhluk dalam hal ini. Nah, jadi sebagaimana makhluk pada umumnya, ya dia dalam kendali penciptanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu ya kurang lebih penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, begitu kurang lebih itu. Allahu Akbar. Tadi ada yang mengatakan bahwa ini pendapat di antara pendapat yang menyimpang ya. Yang pertama kan mengatakan bahwa roh itu adalah al-khaliq, itu jelas salah sudah. Tapi ada juga yang mengatakan enggak. Dia roh itu makhluk, cuman dia tidak menciptakan pekerjaannya. Yang menciptakan pekerjaannya adalah dirinya sendiri. Ini yang saya pahami kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah itu meyakini kita semua ini diciptakan oleh Allah. Selanjutnya yang menentukan nasib kita itu bukan Allah, tapi kita sendiri. Makanya orang-orang Mu'tazilah itu rukun imannya ada 5. Yang ke-6 dicoret. Orang-orang Mu'tazilah itu tidak percaya kepada takdir. Mereka punya keyakinan semua yang menentukan adalah kita, bukan Allah. Allah hanya menciptakan, setelah itu Allah cuma ngelihat aja. Cuma ngelihat aja. Itu jadi Allah enggak ikut-ikut. Itu dalam keyakinan orang Mu'tazilah, termasuk roh tadi. Jadi yang menentukan pekerjaannya roh itu adalah roh itu sendiri. Itu menurut siapa? Mu'tazilah. Kalau Ahlus Sunnah tidak begitu. Yang kita yakini semua kita itu sebelum lahir nasibnya, bagiannya sudah tercatat saat kita sebagai janin di rahim ibu kita berusia 120 hari, 40 kali 3. Tapi kalau takdir kita di Lauhul Mahfuz itu bahkan sudah ada sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Cuman nasib kita itu diinstalkan ke kehidupan kita itu pada saat kita sebagai janin usia 40 kali 3. Makanya dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu, ketika Imam Al-Qurtubi menafsirkan firman Allah mukhallaqatin am ghairu mukhallaqatin, apakah janin ini jadi diciptakan terus atau tidak ya Allah? Mukhallaqatin am ghairu mukhallaqatin, apakah ini diciptakan atau tidak, lanjut enggak penciptaannya? Ketika Allah mengatakan tidak lanjut, maka dia akan dibuang oleh rahim keguguran. Kalau Allah menyatakan lanjut, kalau lanjut maka malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana nasib atau bagian takdir janin ini?
Kata Allah, pergi kamu ke Lauhul Mahfud, di sana ada catatan tentang makhluk ini, maka tentang manusia ini. Maka datanglah malaikat itu ke Lauhul Mahfud, di copy paste takdirnya itu, nah, di copy dipastekan ke orang tadi itu. Iya. Jadi makanya strategi untuk mendapatkan rizki itu bisa di copy, tapi rizkinya nggak bisa dipaste itu. Karena itu sudah dari sananya itu. Jangan boleh meniru mengcopy strategi orang dalam berbisnis untuk mendapatkan rizki, tapi yang bisa Anda copy cuman caranya, rizkinya nggak bisa dipaste, nggak bisa. Itu karena masing-masing sudah punya jatahnya sendiri-sendiri. Makanya kita nggak usah terlalu resah terkait apa yang sudah Allah jamin. Kita fokus pada perintah Allah saja berkaitan dengan itu apa, dan gitu aja. Nah, singkat kata singkat cerita, sehingga semua kita ini itu sudah ditentukan oleh Allah dari sejak kita berada di rahim, ketika kita usia 120 bulan sebagai janin, untuk nasib kita ya. Walaupun ketentuan kita sudah ada di Lauhul Mahfud sebelumnya. Tadi Al-Hadid ayat 22 itu. Singkat kata singkat cerita, berarti semua kita sejatinya hanya tinggal menjalani takdir. Semua kita itu hanya tinggal menjalani takdir. Cuman ini harus hati-hati. Nah, disinilah nanti ada dua kubu yang sama-sama menyimpang. Kubu yang pertama mengatakan semua sudah Allah takdirkan, ya kita nggak perlu usaha. Dia meyakini takdir, menafikan usaha. Nah, ini nggak benar. Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Maka yang seperti ini, paham seperti ini nggak benar. Namanya Jabariyah, fatalism. Kok bisa begitu Ustaz? Kok bisa bilang nggak benar? Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, saya pernah baca hadisnya. Ketika Nabi menjelaskan tentang takdir, ada sahabat ngambil kesimpulan, berarti semua kita sudah Allah takdirkan. Kalau memang sudah Allah takdirkan, buat apa kita berusaha, kata sahabat itu. Apa perintah beliau? Berusahalah. Karena seseorang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Dan yang dicontohkan oleh Nabi juga usaha, karena Nabi itu orang yang sangat percaya dengan takdir. Nabi itu, tapi Nabi juga buka pasar, Nabi juga buka lahan pertanian, Nabi juga mengatur perekonomian, di samping yang utama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kita tiru-tiru Nabi. Nabi itu sangat percaya pada takdir Allah, tapi pedang tetap diasah, baju perang tetap dipakai, strategi perang tetap dimusyawarahkan. Itu seperti itu. Makanya semua bentuk usaha kita itu semata-mata mentaati perintah Allah saja. Walaupun sejatinya semuanya sudah Allah atur. Karena semua kita hanya tinggal menjalani takdir saja. Nah, itu yang pertama dulu. Yang kedua, ada kelompok yang antipati terhadap takdir. Dia tidak meyakini takdir, dia meyakini semua kita yang menentukan dan bukan Allah. Ini kelompok Qadariyah atau Mu'tazilah, kelompok rasionalis tadi itu. Nah, ini enggak benar juga. Ahlus Sunnah meyakini semua memang sudah Allah takdirkan, namun Allah perintahkan kita untuk berusaha. Kalau bahasanya para ulama begini, kalau bicara tentang takdir itu harus dari dua sisi. Sisi Allahnya kepada kita, kitanya kepada Allah. Itu harus itu dua itu. Pertama dari Allahnya kepada kita, untuk kita yakini, untuk kita imani, sehingga kita nggak perlu resah, kita nggak perlu berlebihan dalam ketakutan. Oke, resah pasti ada ya, takut pasti ada, namanya manusia. Tapi kita tidak perlu berlebihan dalam ketakutan, tidak perlu berlebihan dalam keresahan. Kenapa? Karena kita yakin semua kita sudah ditakdirkan oleh Allah, semua kita tinggal menjalani takdir dari Allah, jalani sebaik-baiknya dengan penuh kepasrahan, kepatuhan. Karena yang membuat takdir kita itu adalah yang maha baik, yang maha kasih, yang maha sayang, yang maha pengampun, yang maha pemaaf, hobinya memaafkan, senangnya nutup aib hambanya. Udah jalani aja udah. Asal kita tetap dalam keyakinan itu, tenang insyaallah. Makanya kebanyakan orang yang resah berlebihan, ketakutan berlebihan, itu karena keyakinannya tentang takdir biasanya melemah, biasanya. Tapi kalau keyakinan tentang takdir itu menguat, udah, kepasrahannya kepada Allah itu totalitas. Nah, ini berbeda dengan orang yang lemah keyakinannya tentang takdir. Seolah-olah dialah semuanya yang menentukan. Maka dia selalu mengukur dengan kemampuannya, sering mentok dan sering putus asa biasanya. Nah, tapi kita tidak cukup hanya memandang dari Allahnya ke kita,
Tapi kita juga harus memandang dari kitanya kepada Allah. Perintah Allah tentang ini apa? Misalnya ada masalah apa? Kesehatan. Oke, kita terima semua ketetapan Allah berkaitan dengan semua itu. Pertanyaan berikutnya, perintah Allah untuk ini apa ya? Oh, suruh usaha, suruh makan sehat, istirahat yang cukup, olahraga misalnya, selalu berpikiran baik. Ya itu perintah. Sudah kita taati. Tentang rizki, Allah sudah takdirkan semuanya, kita imani. Pertanyaannya, Allah suruh apa kita? Oh, Allah suruh kita beristighfar, Allah suruh kita bersilaturahim, Allah kita suruh sholat duha, Allah suruh kita berdoa, Allah suruh kita bersedekah, Allah suruh kita berusaha, Allah suruh kita tidak kita jalani. Oh, itu perintah Allah. Semata-mata mentaati perintah Allah. Nah, selebihnya semuanya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu cara kita menjalani hidup, di samping insya Allah itulah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah gak gampang kemerungsung. Gak gampang apa? Kemerungsung. Itu seperti itu. Dan seseorang itu di dalam berdoa kepada Allah itu kadang ya bertingkat kesadaran spiritualnya. Pernah menurut informasi yang saya terima ini kisah nyata. Jadi ada orang yang saat itu dia terancam 3 hal. Yang pertama, rumahnya mau disita oleh rentenir. Yang kedua, anaknya terancam putus sekolah. Terus yang ketiga, istrinya minta cerai. Malam itu dia sudah putuskan mau bunuh diri. Malam itu dia putuskan mau bunuh diri. Saking gak kuatnya udah, gak kuat. Bojong njuk pegatan, anak terancam putus sekolah karena sekolah sudah mengingatkan karena belum bayar-bayar. Terus rumah mau disita oleh rentenir. Dan itu harus selesai dalam waktu beberapa besok. Kayak yang rentenir itu menuntutnya besok sudah harus ada uang. Nah, anaknya masuk sekolah yang akan datang sudah harus ada uang, kalau enggak bisa sekolah anaknya. Istrinya ya tentu nunggu proses pengadilan. Maka malam itu dia sudah berencana untuk memutuskan untuk bunuh diri. Ketika saya cerita begini ini, ada jamaah saya laki-laki bapak-bapak orang Pondok Kopi bilang sama saya, itu kejadian saya itu kata saya. Jadi beliau pernah mengalami yang saya ceritakan ini. Jadi ceritanya mirip ceritanya. Jadi suatu saat orang ini memutuskan malam itu mau bunuh diri. Udah, tambang udah disiapkan, kursi sudah mau begini itu. Begitu mau ngalungin di kepalanya itu dia baru ingat, oh iya belum sholat isya katanya. Gak jadi. Udah mau dikalungin gak jadi, ingat belum sholat isya. Oh iya sholat isya dulu aja deh, katanya sholat isya dulu. Udah sholat isya gitu. Begitu sholat isya, jadi saya ulang ini, saya ceritakan ini, ternyata ada jamaah saya yang mengalami kisah yang sama. Qadarullah ya, kalau Allah berkehendak itu mirip ceritanya. Nah, terus kemudian sholat isya itu. Begitu sholat isya, mungkin karena merasa sholat isya terakhir, karena khusyuk kali ya. Dia merasa nyaman, tenang hatinya itu. Terus nggak jadi, dia nggak mikir bunuh dulu. Mau baca Quran deh, mungkin ini baca Quran yang terakhir katanya. Jadi akhirnya dia kok pengen baca Al-Quran gitu, setelah tenang pengen baca Al-Quran. Begitu dia baca Al-Quran itu, dia merasakan ketenangan. Akhirnya mulai tidak terpikir untuk bunuh diri itu. Malam itu dia mulai berdoa kepada Allah dengan doa gini, ya Allah, tolong utang lunas rumah jangan sampai disita. Tolong ya Allah, anak hamba jangan sampai putus sekolah. Kemudian yang ketiga, tolong ya Allah, istri jangan minta cerai. Itu doanya 3 itu. Namanya orang imannya masih labil. Di tengah-tengah doa gitu dia mikir gini, apa ya iya gitu. Apa ya iya gitu. Akhirnya dia lanjut baca Al-Quran itu. Qadarullah yang terbuka itu surah Ali Imran ayat 26-27. Yang kebaca oleh beliau itu diantaranya ayat itu. Kan dia sambil baca terjemahannya ya. Orang pusing kan moconnya ya santai-santai. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha
biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Terus sampai tulijul laila dan seterusnya itu, dia berpikir, ya Allah Maha Kuasa, enggak ada yang tidak mungkin. Tetap doa sama Allah, ya Allah, pokoknya dia doa terus, ya Allah, tolong hutang lunas, anak jangan putus sekolah, istri jangan minta cerai, jangan cerai. Nah, selang berapa waktu si bapak ini sholat lagi kan, karena wis nggak mikir bunuh diri, udah lupa bunuh diri itu, karena dia merasa ketenangan itu, dia sholat lagi, perbanyak sholat itu. Nah, setelah sholat dia iseng-iseng buka Quran lagi itu, sampailah dia pada ayat yang diatolak itu, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi dia. Dan bermula dari ayat wa may atolak itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terus dia terdiam. Dia itu mikir, ya Allah, bisa jadi semua kejadian yang terjadi pada saya ini gara-gara selama ini saya nggak takwa, gara-gara selama ini saya berbuat dosa. Karena memang beliau mengakui ada perbuatan dosa yang beliau buat gitu ya. Bisa jadi selama ini karena perbuatan dosa saya, perbuatan nista saya, sehingga Allah tegur saya dengan teguran ini. Berarti selama ini saya nggak bertakwa. Ya Allah, akhirnya dirubah doanya itu. Doanya gini, yang berikut menjelang subuh itu doanya gini. Ya Allah, kalau sekiranya rumah ini disita karena dosa hamba di masa lalu, hamba rela ya Allah. Yang penting kau ampuni hamba, dan hamba serahkan rumah ini padamu ya Allah. Doanya gitu, jadi rubah. Hamba serahkan rumah ini padamu ya Allah. Kalau memang sekiranya disitanya rumah ini karena kesalahan hamba di masa lalu, ampuni hamba. Dan kalau karenanya kau ampuni dosa hamba pun, monggo terserah jenengan ya Allah. Monggo terserah jenengan, hamba serahkan rumah ini padamu ya Allah. Ya Allah, kalau sekiranya anak hamba putus sekolah karena dosa-dosa hamba, dan sekiranya istri hamba memaksa mau mengambil paksa anak hamba, karena anaknya saat itu serumah dengan dia, ceritanya istrinya mau ngambil paksa. Kalau anak itu mau terus sekolah, serahkan ke istrinya. Kalau memang besok istri hamba mau ngambil anak hamba, dah silakan ya Allah, hamba serahkan anak hamba padamu, yang penting dia bisa tetap sekolah, hamba serahkan anak hamba padamu ya Allah. Gitu doanya itu. Terus kemudian yang terakhir soal istri, ya Allah, istri hamba minta cerai. Kalau memang cerainya hamba dengan istri hamba, kata dia, itu adalah merupakan bagian dari, dengan itu hamba diampuni dosa-dosa hamba karena dosa hamba di masa lalu ya Allah, pun monggo terserah jenengan, hamba serahkan istri hamba padamu ya Allah, monggo diputuskan yang terbaik untuk istri hamba dan hamba. Pokoknya ini doa penyerahan. Kalau tadi kan agak-agak gimana, ini sudah mulai sadar diri itu. Didahului dengan taubat, diserahkan pada Allah. Tidak lama masuk waktu subuh, hari itu beliau sholat subuh berjamaah di masjid. Kata tetangga-tetangganya, tumben ke masjid. Iya katanya. Kan memang hampir tidak pernah ke masjid. Nah terus kemudian hari itu dia ke masjid, sholat subuh di masjid, karena memang dalam kondisi sedih ya. Nah, hari itu dia sampai isyraq lah baru turun dari musola atau masjid dekat rumahnya itu. Begitu pulang, di depan rumah sudah ada orang laki-laki. Kata orang ini, ya Allah, rentenir kebangetan. Janji jam 7, jam 6 sudah datang katanya. Rentenirnya sudah datang. Janji jam 7, jam 6 sudah datang. Ternyata begitu sampai dilihat, ternyata itu bukan rentenir, tapi temannya waktu SMA. Temannya waktu sekolah dulu. Wah, ternyata kamu yang ngobrol lama. Ternyata nawarin pekerjaan. Di mana orang ini punya skill, punya keahlian naksir harga barang alat-alat berat di luar Jawa itu kan banyak yang sudah mangkrak atau apa itu dijual, dia ahli naksir harga itu. Dia mau diajak untuk naksir harga itu di luar Jawa. Dia bilang, saya lagi ada masalah, saya nggak mau. Loh, udah kamu minta bayar berapa kayak? Ya kalau mau bayar saya bayar mahal, ngomong seenaknya gitu dia itu. Dia sebut angka lah itu. Saya minta sekian kalau kamu mau ngajak saya. Kan saking pusingnya itu dia. Di luar dugaan qadarullah, temannya menyanggupi. Ya udah, saya bayar. Bayar sekarang. Iya, bayar sekarang. Teman enggak segitu, saya adanya cuma separuh ini saya kasih separuh, cash dulu separuh. Begitu dibayar separuh itu, alhamdulillah ya Allah. Utang selesai, soal rumah dibayar. Anak selesai, karena uang sekolah berapa sudah selesai. Tinggal satu masalahnya sama istri itu. Tinggal soal istri belum
belum selesai. Karena saat itu kan yang selesai utang selesai, sekolah selesai dengan uang dibayar itu, tinggal soal dengan istri itu. Walaupun akhirnya qadarullah saya versi jamaah saya sama versi ini sama, akhirnya kembali suami istri itu tidak sampai bercerai, alhamdulillah. Itu seperti itu. Jadi ada bermula dari doa yang ya Allah tolong gini tolong. Tapi ada doa di mana orang kadang ya Allah kalau memang semua kejadiannya adalah merupakan bagian dari cara Engkau untuk menghukum hamba karena dosa-dosa hamba di masa lalu, asal Engkau ampun dosa hamba pun monggo terserah ya Allah, hamba serahkan semuanya padamu. Kadang ada doa itu dengan penuh kepasrahan seperti itu. Tapi kadang ada juga ya penuh dengan permohonan pengharapan. Ya masing-masing sesuai dengan kondisinya masing-masing itu. Cuman kalau kita menggunakan pendekatan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sebelum kita bercerita tentang hal yang menyedihkan istilahnya gitu, itu sepatutnya lah kita itu bersyukur dulu kepada Allah agar supaya apa yang kita sampaikan itu tidak termasuk dalam kategori meratap. Jadi kalau misalnya sakit gitu ya, kita sampaikan alhamdulillah ya Allah, sekian lama Engkau berikan hamba nikmat sehat. Alhamdulillah masya Allah, terima kasih Allah, sekian lama Engkau berikan hamba ini kenikmatan untuk beribadah dengan baik. Kali ini hamba terima semua keputusan tentang sakit ini ya Allah misalnya, dan hamba mohon padamu kesembuhan. Terserah monggo terserah bahasanya apa, tapi didahului dengan memuji Allah. Jadi supaya kita ini tidak melupakan nikmat Allah sebelumnya yang pernah Allah berikan kepada kita, dan mungkin yang sebagian besarnya masih Allah berikan kepada kita. Itu seperti itu. Alhamdulillah ya Allah, sebetapapun keadaan hamba seperti ini, hamba masih punya anak yang salih, punya putri yang salihah, punya keluarga yang masih mensupport, mendukung, masih punya teman-teman baik yang mau mendoakan. Itu kita syukuri itu. Kita syukuri. Bahwa kemudian kita mengajukan keluhan kita kepada Allah itu tidak ada masalah, tapi didahului dengan apa tadi? Ya, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak masuk dalam kategori mengeluh. Nah, itu kalau kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Bisa tidur sambil duduk ya yang itu Ananda. Oh, bangun Is. Oh, lanjut nggih, lanjut. Pun, sampai mana tadi, Bu? Sampai mana tadi? Sebagaimana diketahui sekiranya roh itu ya, betul ya? Ya. Sebagaimana yang diketahui sekiranya roh itu lama dan bukan makhluk, tentunya ia membutuhkan kepada dirinya sendiri untuk keberadaan sifat-sifat dan kesempurnaannya. Ini merupakan kebatilan yang paling batil, sebab kebutuhannya kepada Allah untuk keberadaan, kesempurnaan dan kebaikannya merupakan keharusan zatnya yang tidak bisa dibantah dengan alasan apapun. Ini merupakan pembawaan zatnya sebagaimana keharusan zat penciptanya yang tidak membutuhkan apa-apa. Hal ini tidak bisa dibantah dengan alasan apapun. Roh itu membutuhkan Allah dan tidak ada sekutu yang menyertai kebutuhan roh kepada Allah ini. Sebagaimana rububiyah, kekuasaan dan kesempurnaan Allah yang tidak mengenal sekutu, bersamanya kesaksian terhadap penciptaan roh ini sama dengan kesaksian terhadap penciptaan badan. Allah Ta'ala berfirman di surah Fatir ayat 15 yang artinya, hai manusia, kalianlah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu yang tidak lagi maha terpuji. Jadi kalau makhluk butuh kepada selainnya, kalau Allah tidak membutuhkan selainnya. Jadi kalau dikatakan bahwa ruh itu adalah al-khaliq, maka dia harusnya tidak butuh kepada selainnya. Tapi nyatanya ruh butuh selainnya, berarti dia makhluk dia. Kalau Allah tidak butuh kepada selainnya, Allah itu al-ghani yang maha kaya, tidak membutuhkan selainnya Allah itu. Allah itu qiyamuhu binafsihi, tegak dengan zatnya, tidak membutuhkan yang lainnya. Al-Ghani, kalau dalam Al-Asmaul Husna itu Al-Ghani, Allah yang maha kaya tidak membutuhkan selainnya. Seruan ini ditujukan kepada manusia, kepada roh dan badannya, bukan kepada badan semata. Kebutuhan secara total kepada Allah semata ini tidak boleh campuri oleh selainnya. Allah telah menuntun hamba-hambanya kepada bukti yang amat jelas ketika dia berfirman di surah Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 87. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun.
Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kalian ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, tetapi kalian tidak melihat, maka mengapa jika kalian tidak dikuasai oleh Allah, kalian tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya? Dan jika kalian adalah orang yang benar, ya buktinya roh ketika dicabut tidak bisa nolak. Ya, kalau keluar dia tetap harus keluar. Bahkan kalau kita baca surah Al-An'am ayat 93, surah Muhammad ayat 47, surah ke-47 ayat 27, ketika roh tidak mau keluar dipukul. Berarti itu sifat makhluk itu. Kan buktinya ada dipaksa keluar kan. Kalau yang beriman kan keluarnya dengan mudah. Kalau yang kafir kan dia nggak mau keluar. Karena nggak mau keluar dipukul itu. Surah Muhammad ayat 27, surah Al-An'am ayat 93, surah Al-An'am dipukul karena nggak mau keluar itu. Karena ajal harus tepat waktu. Kalau memang roh itu khalik, nggak perlu negosiasi kan. Kalau kita baca surah Al-Munafikun, itu rohnya orang munafik pas mau keluar kan dia negosiasi agar ditunda kematiannya walaupun cuma sesaat untuk bersedekah dan menjadi hamba Allah yang soleh. Di ayat 11-nya Allah tolak itu. Ayat 10-nya negosiasinya, ayat 11-nya ditolak dia. Wah, masa ada Al-Khaliq ditolak? Tidak mungkin. Karena Al-Khaliq itu harusnya punya sifat yang mutlak kan. Jadi kalau berkehendak pasti jadi. Ini bisa ditolak kehendaknya dan memohon lagi. Berarti kan bukan Al-Khaliq kalau begitu. Dengan kata lain, sekiranya kalian tidak dikuasai dan diatur, apakah kalian bisa mengembalikan roh ke tempatnya ketika roh itu sudah tiba di tempat tersebut? Ataukah kalian tidak tahu bahwa roh itu dikuasai, dihisab dan diberi balasan menurut amalnya? Ya tadi kalau bahasanya Ibnu Qayyim di sini setelah baca ayat tadi itu, nyatanya semua kita tidak ada yang pernah berhasil untuk menahan kematian itu. Dengan kata lain, kalau udah waktunya mati ya mati. Itu seperti itu. Karena setiap orang ada ajalnya. Kalau udah tiba ajalnya, tidak bisa dinegosiasikan untuk dimajukan ataupun dimundurkan walaupun cuman sesaat. Walikuli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua keterangan yang disebut di dalam jawaban ini yang berupa hukum-hukum roh, keadaan dan tempatnya setelah kematian merupakan dalil bahwa roh itu adalah makhluk yang diciptakan dan diatur, serta bukan sesuatu yang qadim, bukan khalik, bukan pencipta maksudnya. Dia bukan bagian dari yang menempel pada zat Allah, akan tapi itu adalah makhluk ciptaan Allah dan tidak bisa disamakan antara al-khaliq dengan makhluk. Tetap tidak, di samping memang Allah itu tidak ada samanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya kita tidak boleh menyamakan selain Allah dengan Allah, apalagi menyamakan Allah dengan selainnya, itu lebih tidak boleh lagi. Itu seperti itu. Makanya kalau bicara tentang Allah, jangan pernah membayangkan makhluk, karena begitu kita membayangkan makhluk, di samping salah ya biasanya rawan nak suudzon, buruk sangka kepada Allah. Itu seperti itu. Sebenarnya masalah ini pun sudah cukup jelas meskipun tidak dilandaskan dengan pengajuan beberapa dalil. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Masih ada waktu insyaallah, monggo silakan. Kalau ada. Jelas semua nih. Atau enggak jelas semua ya? Insyaallah. Kalau monggo berani monggo. Oh, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, disambut dengan kafan dari surga, nggih. Oke, sampun. Oke, kalau dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, roh itu kan
Saya ulang, hadisnya Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya kan Imam Al-Qurtubi. Dia dibungkus pakai kafan dari surga, dibawa terbang ke langit sampai kalau dia lulus sampai perjumpaan dengan Allah dan Allah ampuni, kemudian dikembalikan lagi ke sela-sela antara jasad dengan kain kafannya. Kan begitu ya di riwayat itu. Dia menyaksikan bagaimana dia dimandikan, dia menyaksikan bagaimana dia dikafani, dia disolatkan, termasuk ketika dia dibawa pergi menuju ke kubur, dia berkata qaddimuni, cepat. Itu seperti itu. Nah, sebaliknya ketika kemudian orang itu dibawa ke kubur dan dia orang yang jahat, dia akan berteriak, mau dibawa kemana saya? Dia nggak mau bersegera dibawa ke kuburannya itu. Nah, jadi kalau kita baca riwayat itu berarti kejadian itu sangat cepat sebenarnya itu. Cuman ya wallahu a'lam bishawab, karena semua itu kembali pada ini perkara gaib ya. Jadi kita tidak tahu lebih detailnya selain dari apa yang Nabi sabdakan tadi itu. Jadi semua kejadian itu begitu cepatnya terjadi. Sampai kemudian ya tadi bahkan ketika dia dimandikan pun roh itu sudah bisa menyaksikan kejadian itu ketika dimandikan, dikafani, disolatkan, termasuk ketika dipikul, dibawa ke kuburan itu. Tentu ini untuk yang matinya normal ya. Kalau yang matinya nggak normal bagaimana Ustadz? SOP-nya tetap berjalan ya. Jadi tidak lantas kemudian gara-gara dia nggak ada kuburannya terus tidak berlaku ketentuan itu ya. Tapi ini kan bagaimana kan wallahu alam bisawab itu. Jadi jangan terus dikira karena dia nggak ada kuburannya berarti nggak pernah tanya oleh Munkar Nakir. Karena kuburan sama alam kubur itu berbeda. Jadi kalaupun dia nggak ada kuburannya, tapi alam kuburnya kan tetap ada, alam barzahnya tetap ada. Saya kira itu gitu. Wallahu alam bisawab. Termasuk orang yang dibakar, yang abunya dilebak, semua di online ada yang nanya ini. Uhmil itu ukhti hamil, bukan? Siapa? Bu Mila. Oh, saya pikir ukhti hamil. Ukhti Mila. Monggo. Ada beberapa kejadian jelang meninggal dunia seseorang mengorok dari mulutnya hingga terdengar keras sekali. Satu, apakah itu termasuk tanda keresahan ruh yang menghadapi malaikat pencabut nyawa? Yang kedua, ketika menunggui seseorang yang jelang meninggal atau sakaratul maut, terkadang terasa seperti merinding, bahkan ikut resah duduk di sampingnya. Tak lama kemudian ternyata orang tersebut meninggal. Apakah rasa merinding itu juga tanda malaikat sudah berada di dekatnya? Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau mau memastikan, saya tidak berani memastikan ya, apakah ngorok itu bagian dari tanda kalau dia sedang resah. Jadi saya tidak berani memastikan. Karena cerita-cerita ini banyak. Kalau kita cerita di dunia nyatanya, kalau dimensi ruhnya itu hadisnya jelas. Tapi kalau dimensi zahirnya itu cerita itu macam-macam. Pernah ada orang yang memang kerjaannya di rumah sakit ya, jadi dia tahu betul tentang bagaimana orang akan meninggal ya. Itu dia cerita rata-rata Ustadz, kata orang yang cerita ke saya itu rata-rata Ustadz 40 menit dia bilang gitu. 40 menit sebelum orang meninggal dunia. Itu grafiknya di komputer itu gini Ustadz, grafik jantungnya Bapak nggak ngerti itu apa itu yang gini-gini itu loh. Iya. Itu rata-rata Ustadz 40 menit sebelum orang meninggal dunia. Itu saya perhatikan grafik komputernya itu gini. Apakah itu sebelum akhirnya tenang gini ya dan meninggal? Itu apakah itu keresahan yang dimaksud oleh Nabi itu? Saya jawab mungkin, tapi lebih tepatnya saya tidak tahu. Kenapa? Karena wallahu alam itu kejadian itu kapan? Karena kan tadi dikatakan keresahan tentang anak diantaranya dalam riwayat itu kalau dia punya anak keluarga ditinggalkan terutama tentang anaknya. Saya itu ketemu dengan beberapa orang menjelang meninggal itu yang ngomong soal anak. Ngobrol. Jadi ada jamaah saya orang sosro itu sebelum meninggal itu ngomong gini, keadaan saya kayak gini Ustadz, anak-anak masih kecil-kecil gitu. Kepikiran anak itu. Tidak lama beliau meninggal dunia. Terus ada kakaknya santri saya itu kecelakaan. Sebelum meninggal itu teriak, titip anak saya. Sebelum meninggal itu, titip anak saya. Saya pernah takziah di daerah Kayon ya kalau nggak salah itu, atau daerah Galaksi. Itu anaknya cerita sama saya pas saya ceramah takziah itu. Sore Ustadz sebelum ayah meninggal itu telepon teman-temannya.
aku titip anakku ya, aku titip anakku. Sore itu sebelum meninggal, itu telepon teman-temannya, aku titip anakku, aku titip anakku, aku titip anakku. Jadi keresahan itu apakah yang Ibu cerita tadi di detik-detik itu atau ya wallah alam, saya tidak tahu itu. Tapi yang pasti hadisnya pasti itu. Tapi waktunya Nabi tidak menyebut sih memang. Tapi kalau di hadisnya itu begitu orang yang akan meninggal itu sudah menyaksikan kedatangan malaikat maut. Nah, ingat ya, malaikat maut itu kalau orang beriman yang akan meninggal itu SOP-nya permisi terlebih dahulu. Di hadisnya kalau ayatnya An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa, konteksnya orang bertakwa itu diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya wajib ucap salam. Jadi enggak usah khawatir. Insyaallah kalau orang bertakwa, malaikatnya apa? Permisi. Assalamualaikum Bu Reni, permisi dulu. Tapi permisinya itu, masalahnya permisi mau nyabut nyawa masalahnya gitu. Nah, disitulah mulai keresahan itu. Kalau orang yang jahat, malaikatnya nggak pakai permisi, datang gitu aja. Dan bentuknya tentu gak karu-karuan bentuknya. Nah, itu aja udah cukup meresahkan itu. Nah, jadi di saat itulah kena jeda waktu antara malaikat maut bisa dilihat sampai kematiannya, eksekusinya itu berapa lama Nabi tidak menjelaskan. Karena faktanya orang sakaratul maut kan macam-macam masanya. Ada yang sampai 6 bulan mengalami sakaratul maut itu. Itu yang orang Zionis itu kan ada yang sampai berapa 6 bulan atau berapa tahun itu macam-macam. Iya, Yesus. Iya, sampai apa guys? Ya Pak. Artinya kan kita nggak tahu berapa lamanya itu, makanya nggak ditentukan. Sehingga apa bisa saja. Tadi yang kata Ibu tadi mengorok itu bisa saja, atau ngorok dan tidak mengorok itu pure murni reaksi biologis. Makanya kan kata Imam Al-Qurtubi, kita itu harus memahami bahwa kematian itu kejadian ruhani. Kita tidak bisa menilai ruh itu dengan kasus jasmani. Misalnya gini, ada orang meninggal kayaknya susah banget, susah, kulitnya menghitam. Kata Imam Al-Qurtubi, itu jangan suudzon bahwa dia suul khotimah. Bisa jadi yang terjadi pada dia itu adalah pure murni kejadian jasmani. Dia punya penyakit tertentu, dia mengalami hal itu. Jadi yang sakit jasadnya bukan ruhnya. Ruhnya mah tenang begitu. Sebagaimana orang kafir, kita jangan terkecoh kata Imam Al-Qurtubi, tampak tenang kematian ternyata ruhnya tersiksa. Karena badannya memang sehat, gak ada masalah. Ruhnya tapi tersiksa. Itu bisa jadi kata Imam Al-Qurtubi itu gitu. Makanya kalau ada istilah ngorok tadi itu bisa jadi itu reaksi jasmani. Reaksi jasmani aja, bukan kejadian rohani. Bisa jadi bahwa bisa jadi itu keresahan mungkin juga, karena ini kan perkara gaib, masa nggak bisa pastikan. Termasuk tadi cerita orang yang di rumah sakit yang melihat 40 menit sebelum orang mati itu rata-rata grafiknya begini, apakah itu begitu? Ya mungkin saja. Seperti Allah sama ayah saya kan, kalau kesaksian adik saya ketika menjelang wafat itu, karena ini nungguin adik saya itu beliau kayak sebelum meninggal kayak mengalami ketegangan begitu. Terus oleh adik saya dibisiki, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terus beliau tampak tenang. Itu seperti itu sebelum akhirnya wafat. Itu seperti itu. Jadi ya keresahan yang wajar itu tentang keluarga yang akan ditinggalkan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi berkenaan dengan apa tadi itu? Saya lupa saya. Oh iya, merinding. Gini. Baik. Merinding. Ya, malaikat itu pasti ada energinya lah. Malaikat itu pasti ada energinya. Jadi kalau malaikat itu datang, kita yang punya kepekaan ruhani, insya Allah ya bisa merasakan. Sebagaimana kalau ada sihir, sebagaimana kalau ada yang datang malaikat rahmat, malaikat adab, segitu banyak itu pasti secara intuisi kita bisa merasakan insya Allah. Kalau ini khabar yang sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, kalau kita mendatangi orang yang sakit yang menjelang wafatnya dan kita merasakan kedatangan malaikat itu, tapi kita nggak bisa memastikan ya, tapi kan mungkin saja orang bisa merasakan itu, maka disunahkan untuk mengucap assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu ke Ummu Salamah. Ada kitab At-Imam Al-Qurtubi, asar yang sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengajarkan kalau kamu merasa malaikat sudah datang, itu disunahkan mengucap assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata malaikat istaqoi.
Ternyata bukan nyabut yang sakit, ternyata nyabut yang jenguk, kan bisa saja itu. Nah, ya kan bisa saja itu. Ternyata bukan jadwalnya yang sakit yang mati, yang nyungguin yang mati malah. Allah. Jadi assalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Dan selagi menunggu disuruh perbanyak baca tasbih bagi yang tidak menalkin ya. Bagi yang tidak mentalkin disuruh perbanyak baca tasbih. Itu dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Saya cuma cerita saja ya. Saya dulu itu waktu SMA terutama itu pernah mengalami satu kondisi begini. Saya tidak tahu, cuman ada rasa tertentu. Biasanya kalau rasa itu muncul, tidak lama ada yang meninggal biasanya gitu. Biasanya gitu. Contoh gini ya, saya lewat di rumah Pak D saya. Ada perasaan itu. Aduh, biasanya kalau rasa begini biasanya ada yang mau meninggal biasanya. Qadarullah hari itu beliau meninggal sorenya. Pernah saya lewat di rumah seseorang itu. Rumah seseorang. Aduh, kok terasa kayak gini nih. Biasanya ini kalau ada rasa kayak gitu itu biasanya itu ada yang meninggal. Ternyata qadarullah betul hari itu yang bersangkutan ada yang meninggal di rumah itu. Alhamdulillah sekarang udah nggak terasa lagi, mungkin kebanyakan dosa ya, jadi nggak terasa lagi. Dulu itu seru. Waktu saya masih SMA, tapi saya nggak berani memastikan karena alhamdulillah saya sudah ngaji ya. Jadi nggak jadi peramal juga enggak saya. Cuman kayak intuisi yang model gitu. Jadi ada getaran tertentu itu saya menurut pengalaman saya kalau getaran begini biasanya ada yang mau mati biasanya gitu. Biasanya gitu. Qadarullah ya beberapa memang terbukti gitu. Tapi selebihnya wallahu alam. Alhamdulillah sekarang udah enggak terasa lagi mungkin karena banyak dosa itu. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.